Nama Dustin Divani. Dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Karena sumbernya itu langsung dari orang yang melahirkan dan memproduksi saya. Anak keberapa dari berapa bersaudara? Solois. Kenapa solois? Ya karena nggak punya saudara. Iya. Kenapa nggak punya saudara? Karena saya single factor, Pak. Itu pernah nanya ke yang bersangkutan? Banyak orang kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir, istilahnya solois itu, Pak, ngerjain sebagai anak solois itu apa-apa serba awet kan. Makanan di rumah nggak habis. Sehari 2 hari kita belum makan tetap segitu. Kalau punya adik, belum tentu. Sampai bungkus-bungkusnya pun udah nggak ada dalam sehari itu. Kadang rebutan ya? Nah, Kadang sering malah kalau punya adik. apalagi yang anak pertama itu udah pasti harus mengalah pada adiknya itu. Oke. Kalau untuk komika dulu ada kayak Jui Purwoto mungkin. Kenapa lu suka dia? Ya ininya kali ya ucapan-ucapannya ya. Ucapannya bukan mengumpat sih. Justru lebih kepada keadaan sekitar, dia tahu modelnya kayak gitu. Keluh-keluhan keadaan sekitar. Nah, itu dia. Saya mau klarifikasi. Makanya gue bingung, pengangguran terus sukses. Nganggur terus dong, Pak. Ada yang bilang profesi saya apa? Profesi ya. Itu berita, menyangkut berita media ya. Di seliweran, di timeline, di segala macam. Itu dibilang profesi adalah pendengar radio. Banyak yang nanya ya, banyak yang nyaut. Baru tahu gua ada profesi pendengar radio. Jadi kayak istilahnya ini kali ya, tim hore cuman versi audio. Itu nggak bisa begitu orang-orang. Ya. Itu profesi pendengar radio. Itu dia. Saya juga bingung. Ini kali ya istilahnya karena saya sering huru hara ya di banyak radio. Pernah masuk radio? Wah, masuk mas sering banget. Saya siap jadi tour guide radio di Jakarta soalnya hampir semua tempat saya udah mampirin ke sana. Nah, radio yang paling lu demenin? Radio Kuning sih. Radio kuning itu apa? Trax FM, Rambos, Hard Rock gitu. Hard rock apa hard rock? Hard Rock tahu loh. Penyiar yang paling seksi menurut saya ya, ini CJ. Kenapa? Karena dia beda sama penyiar-penyiar lain. Penyiar cowok suara agak ngebas, kalau yang dia enggak. Penyiar cowok agak ngebas. Kan dia cewek. Nah, makanya dia beda sama yang lain. Ngebas? Enggak ngebas. Enggak ngebas? Dia enak suaranya. Jadi adem ayam di telinga kalau didengar. Bikin tidur? Enggak dong, berarti nggak dengerin Pak. Iya makanya. Tapi udah pernah ketemu CJ? Si J pernah di salah satu di event sih. Cuman nggak sempat bertegur sapa Pak. Kenapa? Lu sombong kali? Bukan, dia di panggung, saya di bawah gitu. Oh, sebagai pendengar ya? Iya, saya sebagai pendengar dan pengamat mereka. Tapi keren ngeliat CJ Ya. di panggung. Kan ketika dengar Dia tetap suaranya emang suara dia berarti. Saya ingin ngebuktiin ini orang bener gak sih suaranya kayak gitu. Ternyata pas saya dengerin, ya emang bener pas lagi di radio itu suara dia. Cita-cita sih balance sih Pak, antara mau penyiar tapi ntar dulu dah saya sadar bahwa suara saya harus dimainin dulu kali intonasinya ya kalau untuk menjadi seorang penyiar ya, mungkin harus cengkoknya kan pas. Tadi balance penyiar sama apa satu lagi nih, tadi lu begini nih, ini penyiar, apa ini? Yang ini, Jalan Buntu Pak, karena saya nggak tahu lagi nih kedepannya mau mana istilahnya. Kalau misalnya istilahnya kita mau jadi penyiar nggak jadi, jalan kedepannya kayak gimana gitu. Tapi tapi mau juga sih jadi penyiar, kayaknya asik gitu Pak. Jadi orang yang nggak kenal sama kita bisa terbuka dari situ, terbuka pemikirannya maksudnya. Oke, nggak jadi penyiar nih, tapi pada akhirnya orang tahu lu. Mau Saya- terusin nggak yang ini nih? Apa mau jadi penyiar aja? Penyiar juga nggak apa-apa, semisalnya Semuanya ya? ada Kalau yang bisa semua ngapain satu ya? nah itu selagi freedom of speech itu berlaku.
Freedom of speech. Iya, Itu apa itu? kebebasan dalam berbicara. Tapi tadi takut loh. Oh, wah nggak konsisten tuh orang kayaknya. Iya. Jadi lu takut, tadi ngomong apa yang lu takutin? Nggak, maksudnya kita takutin yang namanya siaran sendiri mungkin ya. Nggak dibimbing sama siapa-siapa, itu yang saya takutin. Jadi nggak ada yang lu takutin lah ya? Nggak, kemungkinan saya juga siaran suka asal ada tektokannya Pak, gitu. Ya minimal orang mixer lah ya. Hah? Jadi tektokan lu ya. Jauh Mixer itu. audio. Iya, itu juga jauh ya. Jauh ya? Kedap suara. Iya. Di luar ruangan kan. Ngomong sendiri dong. Heeh. Tapi kan penyiar emang harus bisa ngobrol sendiri. Banyak, iya boleh juga deh. Ini kan, ini lu udah mulai tekan nih. Iya. Kemungkinan prediksi gue, lu akan ngalahin Regen. Kalau untuk soal waktu ya, waktu sih berantakan. Karena kita porsi waktu untuk istirahat antara inian dan rutinitas belum ketemu untuk ngeidein posisi, Pak. Nah, ini saya mau klarifikasi. Dari mana pengangguran tersukses itu langsung jadi catatan bahwa itu nyata. Tidak tahu pengangguran mana. Tahu nggak ngapa-ngapain tapi dapat doku. Saya dari awal orang tahu saya itu udah bekerja sampai sekarang pun. Tapi lu bilang kerjaan lu dengerin radio. Nah, kan media yang ngomong bukan saya. Ya gue juga taunya dari orang. Nah, nanti Bapak langsung tahu langsung dari orangnya sekarang. Iya, jadi intinya lu udah bekerja. Udah kerja sebagai multi operator. Pak. Ini multi working. Jadi bekerjanya pun kegunaannya di segala arah. Beli kertas saya beli kadang. Terus untuk ngedesain saya juga jalanin. Oh bisa desain juga? Bisa lah walaupun masih amatir ya kan. Ya sekedar bisa buat nempel-nempelin kayak buat di banner mah. Berarti ngaco lah ya bilang pengangguran tersukses ya? Wah, Kalau sangat. dibilang Raja Endor? Oh iya, waktu kemarin. Tapi karena dari pihak manajemen minta dibatasi, ya udah saya ikut peraturan dari yang udah dijalanin. Kemarin udah mulai dibataskan. Dibatasin apanya nih? Untuk yang masuknya atau hanya untuk ini bukan produk yang sesuai nih sama dasar ini bosan ya? nah, kayak gitu harus ada penyortiran Oh ternyata. penyortiran produk. Nah, kemarin kan semua saya sikat istilahnya apa gimana? Ya Tapi manajemen tahu yang semua lu sikat itu? tahu kan karena dari story ya. Iya, dia saya di komen akhirnya tuh. Rin, coba dah lu ngobrol sama gue dulu gitu. Ternyata bahas ke situ. Harus disorot lagi. Sebenarnya saya profesi saya bincang-bincang ringan itu yang saya suka. Tapi lu disebut pelawak, komedian atau apa? Nah, itu kan udah pendapat orang masing-masing. Kalau saya udah istilahnya namanya ngejalanin apa yang seharusnya dijalanin gitu. Tapi menurut lu lucu gak sih? Nah, kalau saya sendiri kan nggak tahu. Selain bincang ringan lu bisa apa lagi? Bincang ringan, main ABC 5 dasar gampang. Kan istilahnya buat kita menjadi wawasan lebih luas, Pak. Misalnya dia nggak tahu, nantinya yang nggak tahu itu ada satu orang yang tahu. Akhirnya nanti misalnya dia main kayak gitu lagi hal yang sama, jadi tahu yang tadinya nggak tahu. Nah, ini lu tadi datang dari ke tempat kerjaan nih? Dari Emily pulang dulu langsung ke sini. Gitu. Ini sempat ganti baju? Nggak, ini nggak nyium wangi dari tadi, Pak. Ini wanginya gini nih. Yang lu bilang kondarnya dua. Oh iya. Tapi gua penasaran tuh, itu Lala sama Huta apa? Nama pacar atau mantan? Gimana? Oh iya nih, Lala Huta, seorang pekerja seni yang sifatnya ngamen berkualitas. Gimana caranya mengamen berkualitas? Pengamen berkualitas dia mempunyai daya seni yang tinggi, tapi dengan cara menghasilkan instrumen-instrumen yang indah. Nama dari suatu band yang dibentuk dalam satu tim. Saya pemakai jaket mereka karena dikasih langsung oleh sang drummer waktu itu.
untuk dipakai dan di Emang drummernya siapa? ah Emang drummernya siapa? Boni sang kopi Bram, home band dari malam-malam. Sepatu lu. Coba tunjukin ke ini dong. Oh, kebetulan sepatu yang didatengin karena istilahnya yang didatengin itu barometer untuk kota ini kan. Barometer yang didatengin untuk kota ini, kota Jakarta. Otomatis saya pun memilih produk lokal yang saya gunakan. Celana jeans lu lokal nggak? Oh iya, lokal dong. Iya. Aman. Nah itu sepatu apa tuh? Sepatu beda dari channel ini. Kok beda channel? Enggak, ini sepatu yang bisa menunjukkan segala arah yang menurut saya. Sang pencerah loh. Oh, Maksudnya apa? sepatu kompas. Oh gitu. Nggak tahu kenapa dibilang sepatu goib, banyak yang bilang. Kok sepatu gue? Jadi ketika orang mau mesen ini atau mau beli ini, mau segala macam, nggak sampai semenit udah habis duluan. Kok bisa? Itulah perburuan brand lokal yang lagi tinggi-tingginya ya pakai apa dah, ini merek. Oh gitu. Sepatu ini merek. ini Lagi ya. hype-hype-nya. Dia dibatasi misalnya ukuran 43, 15 pasang, udah. Sepatunya gimana? Endor. Ada supplier Endor. Alhamdulillah, makanya pada kaget. Lu dapat sepatu ini gimana? Soalnya sepatunya goib banget. Susah banget didapetin sampai sekarang. Kedepannya saya istilahnya konsisten buat apa yang lagi dijalanin. Terus ya emang kalau yang bisa dijalanin kita babat-babatin, kenapa enggak istilahnya? Maksudnya yang kerjaan ambil aja terus. Iya, yang digital printing aja yang tempat om saya masih dijalanin, ya kan kenapa harus lepas ya kan? Kalau bisa dua-duanya jalan. Dan intinya mah sikap santun itu harus dijaga. Santun apa santuy? Santuy kiblatnya udah agak-agak ke selatan. Bahasa-bahasa anak-anak sana soalnya. Gitu, ini ngapain? Ini Artinya apa? Gue nggak ngerti nih. ini santuy begini. Ini logo anak-anak selatan, kalau bilang santuy dia dengan mengacungkan seperti ini, Pak. Oh gitu. Metal. itu Santuy metal. begini. Santuy gini. Tapi oh iya, ini kalau kayak gini yang kayak orang Korea ya. Nah, Zero Logic waktu itu dicetuskan oleh Tretal Muslim yang waktu notabene ya nggak tahu dia ngasih nama itu karena memang ada suatu hal kali untuk saya. Tapi Zero Logic kalau mau diartikan orang tidak punya logika kan. Tapi justru saya punya kajian sendiri bahwa itu semacam antara manusia dan dunia kan itu kan saling berhubungan. Nah, dunia itu kan berputar pada porosnya. Berputar pada porosnya itu tepat di angka 0 yang menjadi pusat kan dari bujur lintang barat dan lintang selatan itu. Jadi pusat bumi untuk berputar itu kan ada di 0. Nah, Zero Logic itu kalau mau saya hubungkan antara bumi dan yang dimaksud oleh cerita itu, Zero Logic adalah pusat dari segala pemikiran. Tapi kan ada yang bilang bumi datar, ada poros ya berarti. Nah, itu kan orang-orang kuno. Kuno gimana baru keluar sekarang bumi datar? Oh, itu mungkinan suku Maya kali ya. Jadi dia bukan menganut Zero Logic tuh. Suku Maya. Saya juga bukan penganut dia, Pak. Bukan penganut Zero Logic. Bukan penganut dari tuh. Maya. Iya, suku apa? Suku asli Meksiko kan biasanya. Ya, yang tadi mencetuskan nama itu. Siapa? Tretal Muslim. Thank you.